Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loras Mersakti, NIM 210523617218. Saya dari kelas offering E22 Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas manusia dalam konsepsi Islam. Yang pertama, A. Hakikat. Jika manusia ingin mengetahui hakikatnya, maka ia harus menemui Sang Pencipta. Dalam Al-Quran terdapat 4 istilah untuk menyebut manusia. Yang pertama, Bani Adam. Hal ini dikarenakan manusia adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Dalam Al-Quran, manusia pertama kali diciptakan dari lumpur hitam yang sudah mengering, lalu ditiupkan roh ke dalamnya. Yang kedua, Basyar. Basyar ditinjau dari segi biologis. Basyar artinya indah. Kemudian muncul istilah basyarah yang artinya kulit. Basyar menunjukkan bahwa kulit manusia terlihat jelas dan berbeda dengan kulit hewan. Yang ketiga, insan. Hal ini merujuk pada manusia adalah makhluk berakal paling sempurna yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, kata insan disebut sebanyak 58 kali. Yang keempat, nas. Hal ini ditinjau dari kehidupan manusia yang cenderung hidup secara berkelompok. Dari hal ini muncullah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antara sesama umat muslim. Lalu ada juga ukhuwah wataniyah atau bisa disebut juga dengan persaudaraan sebangsa. Berikutnya yang B adalah kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, kedudukan dan tugas manusia sebagai makhluk Allah di bumi. Manusia memiliki 2 kedudukan di bumi, yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah. Sebagai hamba, manusia harus senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Lalu sebagai khalifah, manusia harus bisa mewakili Allah di muka bumi untuk mengelola hukum-hukum Allah di muka bumi. Kedudukan manusia bisa melebihi derajat malaikat jika manusia bisa mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya manusia yang bisa memasuki Sidrat Muntaha dan Mustawa, yaitu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh malaikat. Lalu yang kedua adalah tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, walaupun perintah, manusia harus menyikapinya sebagai sebuah fasilitas, bukan beban. Jika manusia beribadah kepada Allah, maka manusia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala. Yang berikutnya adalah C, yaitu memahami potensi positif dan negatif manusia. Manusia memiliki potensi positif dan negatif, namun Allah memberi kebebasan untuk memilihnya. Penjelasan ini menunjukkan adanya kelemahan pada manusia. Tim dosen PAIUM tahun 2011 halaman 40 hingga 41 menyebutkan potensi positif manusia antara lain adalah: yang pertama, fitrah manusia untuk beragama tauhid. Surah Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, manusia adalah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat 5. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Surah Al-Isra ayat 70. Yang keempat adalah manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Surah Al-Baqarah ayat 31 hingga 33 dan Al-Naml ayat 38 hingga 40. Yang keempat, manusia adalah makhluk terpercaya untuk memegang amanat. Surah Al-Ahzab ayat 70. Selain potensi positif, manusia juga memiliki potensi negatif, antara lain: yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Surah An-Nisa ayat 28. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang paling suka berkeluh kesah. Surah Al-Isra ayat 70. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang zalim dan ingkar. Surah Ibrahim ayat 34. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang paling suka membantah. Surah Al-Kahfi ayat 54. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Surah Al-Alaq ayat 6 hingga 7. Dan masih banyak lain lagi potensi negatif manusia. Tim dosen PAIUM tahun 2011 halaman 41 hingga 45
juga mengemukakan potensi negatif dan positif manusia melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah fitrah. Fitrah berarti penciptaan atau kejadian. Berarti fitrah manusia adalah kejadian sejak lahir merupakan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sejak lahir manusia membawa potensi tauhid, yang berarti bahwa fitrah keagamaan manusia telah melekat pada diri manusia selama-lamanya. Namun, manusia lebih sering mengabaikannya, sehingga mereka terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah nafs. Nafs adalah nafsu atau jiwa. Nafsu merujuk kepada hal-hal dalam diri manusia yang berpotensi ke dalam hal negatif maupun positif. Nafsu manusia untuk berbuat kebaikan disebut dengan nafs al-mutainah. Sedangkan nafsu untuk berbuat keburukan disebut nafsu al-lawamah. Para ahli sufi mengatakan bahwa nafsu membawa sifat tercela dan buruk. Allah akan menarik semua iman bagi orang yang berzina dan minum khamr atau minuman keras. Berikutnya yang ketiga adalah qalb atau hati. Secara umum qalb berarti hati, namun secara bahasa qalb berarti membalik. Baik buruknya manusia ditentukan oleh hati mereka. Hati manusia memberikan pengaruh terhadap tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika hati mempengaruhi untuk berbuat tindakan baik disebut dengan al-qalb al-salim atau bisa disebut juga dengan al-qalb al-nurani. Jika hati manusia membawa pengaruh buruk, maka hal tersebut akan menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak terpuji dan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, pengaruh hati yang buruk dapat menyebabkan kesengsaraan dunia hingga akhirat. Berikutnya yang keempat adalah akal atau bisa disebut juga dengan akal. Menurut Quraisy Shihab, tahun 1996, halaman 294, akal atau akal berarti pengikat atau penghalang. Disebut pengikat dan penahan karena akal digunakan untuk mengikat dan menahan manusia agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Akal dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, dorongan untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Surah Al-Ankabut ayat 43. Yang kedua, dorongan moral. Yang ketiga adalah daya untuk mengambil pelajaran, kesimpulan, serta hikmah dari sebuah kejadian. Manusia harus bisa menggabungkan antara kemampuan berpikir dan moral, sehingga menghasilkan sesuatu yang positif. Setelah menjelaskan tentang potensi positif dan negatif manusia, berikutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Sejak lahir, manusia banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Di era teknologi sekarang ini, banyak sekali hal-hal positif yang berkembang, begitu juga dengan hal yang negatif. Hal-hal yang negatif dapat ditanggulangi dengan pendidikan. Ada beberapa aliran pendidikan, antara lain yang pertama empirisme, yaitu pendidikan yang memandang seseorang dari pengalamannya. Yang kedua nativisme, yaitu aliran pendidikan yang memandang manusia berdasarkan apa yang ia bawa sejak lahir. Yang ketiga naturalisme, yaitu pandangan pendidikan yang memandang dalam mendidik seorang pendidik haruslah kembali ke alam, agar pembawaan seseorang tidak dirusak oleh seorang pendidik. Yang keempat adalah konvergensi, yaitu pandangan pendidikan yang memandang dari lingkungan dan pembawaan sejak lahir. Namun, menurut para ahli, ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu personal dan situasional. Personal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Lalu, situasional adalah faktor yang berasal dari lingkungan atau luar diri seseorang tersebut. Setelah mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia, kita akan membahas ikhtisar merealisasikan tugas hidup manusia. Tugas hidup manusia di bumi adalah menjadi seorang khalifah. Dari sekian banyak makhluk Allah, hanya manusia yang dapat mengemban amanat di muka bumi ini. Dengan hal ini, manusia harus siap menerima konsekuensi untuk mengutamakan menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala daripada menuntut haknya. Upaya untuk merealisasikan tugas hidup manusia harus dilakukan dengan penuh semangat dan secara optimal. Manusia hanya berusaha,
Berhasil atau tidaknya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar sukses dan berhasil mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia harus memiliki ilmu dan bertindak secara nyata sesuai dengan statusnya masing-masing. Misal, yang pertama, ulama atau ilmuwan bertugas untuk meneliti dan mengkaji ilmu-ilmu baru lalu mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua adalah umara, yaitu dengan melaksanakan tugasnya dengan baik, benar, total, dan adil. Yang ketiga, agniya atau hartawan. Tugasnya adalah membantu umara dengan berupa zakat, modal atau pajak atau lain-lainnya. Yang keempat adalah fuqara atau kaum miskin. Tugasnya adalah mendukung tiga unsur tadi, yaitu ulama, fuqara, dan umaro dengan doa tiada henti. Selain memiliki ilmu yang memadai dan tindakan nyata, manusia harus mencari lingkungan yang baik, karena lingkungan akan mempengaruhi perilaku kita. Berikutnya adalah berdoa. Berdoa adalah bagian yang tak terpisahkan dari segala usaha manusia. Yang berikutnya, menjaga hati. Kita harus menjaga hati kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Yang terakhir adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan semua keberhasilan atas usaha dan jerih payah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.